Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video-video sebelumnya, kita telah mempelajari turunan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri atau kombinasi keduanya. Yang mana fungsi-fungsi yang kita turunkan tersebut semuanya masih fungsi eksplisit. Nah, contohnya ya, fungsi eksplisit itu adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan Fx. Bagaimana kalau fungsinya berbentuk f x, y sama dengan 0? Ya, kalau fungsi y sama dengan fx, seperti y sama dengan 2x. Kalau kita turunkan, y sama dengan 2x itu, turunannya adalah terhadap x, yaitu 2. Nah, bagaimana kalau fungsinya seperti ini? X pangkat 2y dikurang xy pangkat 3 dikurang 5xy dikurang 4 sama dengan 0. Nah, fungsi yang demikian itu dinamakan fungsi implisit. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita mencari turunan fungsi implisit itu? Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Nah, jadi ada dua fungsi ya. Fungsi implisit dan eksplisit. Nah, X artinya terpisah antara variabel-variabelnya ya. Jadi setiap suku itu variabelnya tidak ada gandeng dua. Jadi hanya variabel X saja atau variabel Y saja. Sedangkan implisit bentuknya fx, y. Ada suku yang variabelnya itu gandeng gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Y sama dengan, ini contoh pertama, Y sama dengan 3x. Itu eksplisit. Soal contoh nomor 2. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4. Itu fungsi eksplisit. Yang ketiga misalnya Y sama dengan sinus 2X ditambah X kuadrat dikurang 4. Juga tetap eksplisit ya. Nah, fungsi apa lagi? Y sama dengan T per 3T kuadrat dikurang 1 misalnya. Nah, semua fungsinya ini, setiap sukunya ini suku 3X, tidak ada variabel lain. Sin 2X tidak ada variabel lain gitu. Bagaimana kalau fungsi implisit? Nah, ini. Fungsinya berbentuk fx, y, artinya dalam bentuk variabel x dan y. Seperti ini contohnya. X kuadrat y dikurang 5x y dikurang 4 sama dengan 0 misalnya. Nah, itu merupakan fungsi implisit ya. Karena variabelnya bukan satu ya, variabelnya di sini x bukan satu jenis ya. Ini ada x dan y gandeng dia. Contoh yang lainnya 2xy tambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Implisit juga. Nah, kemudian ya seperti ini. Yang ketiga, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini juga fungsi implisit. Nah, mana lagi kita coba? Seperti ini. 4 sinus 2x ditambah kosinus 2y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini implisit juga. Nah, walaupun satu suku ini hanya variabelnya 2x ini seperti ini, tapi dia ini 2x, sudutnya ini 2y. Jadi, itu merupakan fungsi implisit yang belum, yang apa ya, yang tidak berbentuk y sama dengan fx gitu ya. Jadi, ada juga y sama dengan ft, berarti ruas kanannya itu dalam variabel t semuanya. Nah, fungsi implisit ini bisa juga kita ubah menjadi fungsi eksplisit gitu ya. Dalam kita menentukan turunan fungsi implisit ini ada dua cara. Kita menentukan turunan fungsi implisit ini.
Yang pertama, kita mengubah fungsi implisit menjadi bentuk eksplisit. Nah, jadi kita ubah. Itu baru kita turunkan terhadap variabel X, lalu kita cari dy dx-nya. Berarti turunan fungsi y terhadap X. Karena bentuk eksplisit itu y adalah y. Dari sini baru kita cari turunannya dari y, yaitu dy per dx. Nah, cara yang kedua, bukan langkah yang kedua ya. Cara yang kedua, kita tidak perlu mengubah menjadi bentuk eksplisit, ya. Tapi kita langsung diferensialkan, ya. Jadi setiap suku itu kita diferensialkan terhadap variabel, terhadap x dan terhadap y, gitu. Lalu nanti kita cari hubungan keduanya, kita faktorkan dan kita cari dy dx-nya. Nah, apa saja contohnya? Nah, mari kita kerjakan. Contohnya ya. Contoh 1 ya. Yaitu cari dy per dx, cari fungsi di 2xy ditambah x kuadrat ditambah 1 ya, ditambah 1 sama dengan 0. Kita gunakan cara pertama, yaitu mengubahnya bentuk jadi fungsi. Ubah jadi bentuk fungsi. Jadi kita ubah jadi bentuk fungsi. Fungsi eksplisit. Jadi ini kan masih fungsi implisit. Jadi perhatikan bahwa 2xy ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi 2xy sama dengan negatif 1 dikurang x kuadrat. Maka y sama dengan berapa? Negatif 1 dikurang x kuadrat per 2x. Nah, itu dia. Jadi kita peroleh fungsi yang eksplisit. Nah, itu fungsi implisitnya tuh. Nah, ini bentuk eksplisitnya. Ini fungsi eksplisit. Nah, jikalau sudah menjadi bentuk fungsi eksplisit, maka kita cari dy dx katanya. Maka dy dx-nya berapa? Berarti kita turunkan yang ini, fungsi ini. Di mana kita tahu u-nya berapa di sini diketahui ini. U-nya sama dengan negatif 1 dikurang x kuadrat. Maka du-nya sama dengan berapa? Du per dx-nya sama dengan min 2x. Kemudian ini menjadi v. Ya. Ya, kita tidak pakai notasi itulah. Notasi inilah kita pakai. Maka u aksen sama dengan negatif 2x. V
V-nya sama dengan 2X, maka V aksennya sama dengan 2. Nah, ini kan fungsinya berbentuk pecahan. Maka turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen dikurang V kuadrat. Itu ya. Jadi, berapa? Kita substitusi lagi ya. Oke, rumus ini. Maka ini menjadi U aksen V negatif 2X kali 2X. Kemudian dikurang UV aksen. Negatif 1 dikurang X kuadrat. Dikurang V aksennya 2 dibagi V kuadrat. Yaitu 2X dikuadratkan. Maka diperoleh dy per dx-nya sama dengan negatif 4x kuadrat tambah 2x tambah berapa lagi? Ditambah 2 per 4x kuadrat. Itu ya. Ini menjadi apa ini? Kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi dengan 2. Maka ini menjadi 2x kuadrat. Ini kan negatif 2. Ini menjadi apa? Yang salah di sini ya. Ini 2x kuadrat ya. Nah, ya. Ini jadi negatif 2x kuadrat. Ini tetap 4 aja lah. Ini tambah 2. Oke, baru kita sederhanakan. Jadi untuk apa? 1 per 2x kuadrat per 1 kurang 1 per 2 ya. Itu jawabannya. Oke. Nah, inilah jawaban dari yang dengan cara pertama. Nah, untuk jawaban cara yang kedua itu harus sama. Coba kita cek. Cara kedua. Cara kedua dengan cara apa? Yaitu dengan mendiferensialkan X terhadap X dan Y. Cara kedua yaitu dengan diferensial terhadap X dan Y. Perhatikan bahwa fungsinya apa? Y sama dengan negatif 1 dikurang X kuadrat per 2X. Kemudian, perhatikan bahwa 2X, Y ditambah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan masing-masing terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X, terhadap X ini diturunkan menjadi 2Y dx. Karena dia terhadap X, dx dia. Kalau terhadap Y, maka ini diturunkan menjadi 2x dy ya. Ini juga turunkan terhadap X dan Y pasti 0 ya. Turunkan terhadap X. Ini, bentar. Hapus lagi. Ya, jadi ada 2 dia. Turunan terhadap X ini, kemudian turunan terhadap Y, kemudian ini juga turunan terhadap X, dan turunan terhadap Y dimintanya. Ini turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Maka, sekarang kita coba kerjakan. Turunan terhadap Y ini berarti hasilnya 2X dy. Ini turunan terhadap X berarti 2X dx. Turunan terhadap Y adalah 0.
turunan ini adalah 0 juga. Sama dengan 0. Maka ini kita peroleh, kita kelompokkan, faktorkan yang dx. Maka dx-nya sama dengan berapa nih? 2y tambah 2x. Dan dy-nya sama dengan 2x. Lalu sama dengan 0. Maka dy kali 2x itu sama dengan negatif dx kali 2y tambah 2x. Maka dy per dx-nya sama dengan negatif 2y tambah 2x per 2x. Nah, apakah jawabannya sudah sama? Sudah pasti jawabannya berbeda. Maka karena ini dari ada y dan x, maka agar dia sama-sama variabel x, nah kita substitusi y yang awal tadi ini ke sini. Maka berubah menjadi k dy per dx-nya sama dengan negatif berapa? 2 kali negatif 1 dikurang x kuadrat per 2x tambah 2x ya, per 2x. Maka dy per dx sama dengan per 2x. Ini is tinggal negatif 1 dikurang per x kuadrat per x tambah 2x. Kemudian ini df. Maka dy dx-nya dengan berapa nih? Semuanya kita kali dengan 2x. Ini jadi 4x kuadrat. Ini dikali 2x jadi 2. Berarti ini 2. Nah, ini menjadi min 2x kuadrat tambah 2 per 4x kuadrat sama dengan 1 per 2x kuadrat kurang 1/2. Nah, sama jawabannya kan? Jadi sama jawabannya. Nah, kita coba contoh soal yang lain. Nah, contoh kedua. dy dx dari 3x kuadrat y ditambah 4xy kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Kita jawab. Nah, ini kita kerjakan dengan cara langsung. Ya, kita turunkan 3x kuadrat y ditambah 4xy kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Ini turunan terhadap x-nya 3x kuadrat berarti 6x. Ya, lalu ada y dx karena terhadap x. Kalau turunan terhadap y 3y berarti turunannya adalah y. Berarti 3x 1 ya, 3x kuadrat dy. Kemudian turunan 4x kuadrat terhadap x, turunan x adalah 1. 1 kali 4, 4. 4y kuadrat dx. Turunannya terhadap y kuadrat ini 2y. 2y dikali 4x berarti 8xy. Nah, begitu dia. Kemudian turunan 5 terhadap x dan y, ya 0. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan dx dalam kurung 6xy ditambah 4y kuadrat. Kemudian ditambah dy sama dengan
3x kuadrat. Ditambah ini 8xy ini dy ya. Ada yang kelupaan dy. Jadi kan dia turunannya terdiri terhadap y ya. Nah, jadi ini 2y kali 4x 8xy dy sama dengan 0. Nah, ini berarti tambah 8xy sama dengan 0. Nah, sekarang berarti dy-nya sama dengan 3x kuadrat tambah 8xy sama dengan negatif dx kali 6xy ditambah 4y kuadrat. Sehingga dy per dx-nya sama dengan negatif dari berapa? 6xy tambah 4y kuadrat per 3x kuadrat tambah 8xy. Itu dia. Sekarang coba kita lihat apakah benar jawabannya. Ternyata turunannya tidak sama seperti ini ya. Kalau yang soal nomor 1 ini ya hasilnya persis sama ya jawabannya nih. Tapi kalau soal nomor 2 coba kita lihat. Nah, bagaimana caranya nih kita mengubahnya? Ini ada, kalau turunan terhadap x ya ada x saja. Ini ada y juga. Ada y, ada y. Nah, berarti kan kita harus ganti y-nya. Kita harus ganti y-nya. Pasti mengandung y dia. Nah, apakah bisa kita ganti seperti itu? Ya, belum tentu semuanya bisa. Jadi ini terpaksa kita ubah dulu ke bentuk bentuk apa? Bentuk eksplisit ya. Nah, kita ubah berarti ini jadi y 3x kuadrat ditambah 4 xy dikurang 5 sama dengan 0. Nah, itu dia. Y sama dengan 5 per 3x kuadrat tambah 4x y. Nah, ini dia. Masih memiliki y juga. Jadi fungsi ini hanya sampai sinilah turunannya. Jadi tidak dalam bentuk fungsi eksplisit ya. Baik, kita tadi telah mempelajari bagaimana cara menurunkan fungsi implisit, mencari turunan fungsi implisit. Untuk menambah pemahaman tentang pencarian turunan fungsi implisit, silakan dikerjakan soal nomor 1, 3, 5, 11, 13, 17, dan 19. Baik, kita sudah selesai mempelajari bagaimana cara menentukan turunan fungsi implisit. Nah, dari beberapa video sebelumnya hingga video sekarang, itu diharapkan dapat membantu kita memahami materi turunan. Nah, jikalau kita nanti ada kesempatan lagi, kita akan membahas tentang apa saja sih penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.